Assalamualaikum, selamat pagi, selamat memulai beraktivitas dan jangan lupa hari ini bahagiakan diri sendiri, jangan lupa bahagia ya. Oke, hari ini agak cerah ya, mudah-mudahan cerah lah ya, karena mau nyuci seragam untuk anak. Oke, baru-baru ini baru ada viral ya, ada viral yang laki-laki menikah di Taiwan karena apa itu? Dia meninggalkan istrinya dan dia menikah di Taiwan. Ada yang lagi viral apa seorang istri menemui pelakor atau selingkuhan suami, dan ini memang terjadi yang pernah saya alami ya. Tapi perbedaannya saya nggak pernah menemui selingkuhan suami saya. Kenapa saya nggak menemui dia? Karena suami saya memang lebih memilih dia gitu ya. Dan ini ada kelakuan si mbak selingkuhan suami saya yang saya memang nggak suka, yang dia memang menghasut suami saya sehingga suami saya itu meninggalkan saya dan anak saya gitu ya. Saya rasa dia mempunyai hubungan tuh dari saya hamil 4 bulan apa 5 bulan, pokoknya yang saya tahu tuh kalau nggak salah tuh saya hamil 4 bulan tuh sudah suami saya itu udah menunjukkan apa ya, saya udah mulai curiga dan dia itu udah menunjukkan yang perbedaan gitu terhadap saya gitu ya. Yang saya lihat perbedaannya itu, dulu itu HP itu dia nggak pernah ya, kalau dia mau ke dapur itu nggak pernah bawa HP, dia mau mandi nggak pernah bawa HP gitu, pokoknya HP itu selalu ditinggal di depan saya gitu. Kalau dulu lah, setelah itu kak lama-lama HP dibawa, mandi dibawa, ke dapur dibawa, ke depan rumah aja dibawa gitu ya. Saya mulai curiga gitu ya, dan saya pernah tanya bahwa kenapa sih HP harus dibawa-bawa gitu ya, katanya itu privacy, saya nggak boleh lihat. Dia bilang ya udahlah saya gitu. Tapi memang saya menemukan benih-benih kecurigaan gitu, dan mulai parah itu di saat saya itu kan, saya kan hamil di Malaysia ya, hamil sampai 1 sampai 6 bulan kan saya di Malaysia. Itu pada tahun 2008 itu kan makanan-makanan Indonesia kan belum banyak yang ada di sana, seperti mie ayam, seperti bakso, seperti tahu pong itu kan belum ada ya. Kalau mie ayam, tahu pong, soto, bakso itu kan kalau mau nyari ya ke tempat-tempat tertentu, dan di tempat saya itu memang nggak ada gitu. Waktu itu saya kepengen tahu pong tuh loh yang ada di kedutaan tuh, yang kecil-kecil itu. Kalau nggak salah waktu itu isi 10 biji itu harga entah, kalau nggak salah 3 ringgit. Dan di situ ada teman-teman saya itu dia mau renew paspor ke sana gitu, dan saya semuanya akrab ya teman-teman sama teman-teman saya, dan saya itu pesan sama teman saya itu namanya Nana, dan dia punya suami gitu. Dia sekali sama suaminya saya renew paspor. Saya pesan sama Nana, ya nanti aku beli, ditolong aku dibeliin itu ya tahu pong gitu ya, karena sebelumnya kan saya pernah minta sama suami saya juga renew paspor, tapi dia nggak mau beliin. Nggak renew paspor sih ya, dia bilang katanya temannya ada yang mau renew paspor tapi dia nggak mau beliin, dia ngantar temennya tapi dia nggak mau beliin gitu. Ya udahlah saya nggak mau, dia nggak mau nyariin apa yang saya butuhkan tuh, yang saya pengen tuh dia tuh nggak pernah mau nyari. Ya udahlah, ini kan saya pesan Nana gitu ya. Waktu itu Nana kan kerja malam, si suaminya kan kerja pagi gitu, dan yang kerja malam dia nggak ngambil cuti, hanya dia pulang boleh apa itu namanya, pulang nanti malamnya datang kerja, karena kerjaan dia tuh senang gitu, enak gitu. Tapi suaminya kan kerjanya normal, jadi harus ambil cuti gitu ya. Jadi sore-sore itu Nana udah pergi kerja dan suaminya tuh ngantar tahu ke rumah saya. Si Nana itu pesan sama suaminya, nanti tahu ini jangan mau ya kasih ke dia, tapi jangan mau terima duitnya ya. Udahlah dia tuh maksudnya, jadi saya ini pesan tahu cuma 2 bungkus, akhirnya kan saya ngasih duit 6 ringgit, dan saya dibelikan 3 bungkus, dan akhirnya kan 9 ringgit, tapi saya kasih duit 10 ringgit itu dia nggak mau gitu. Udahlah kamu makan aja, dia bilang gitu. Saya paksa pun dia nggak mau. Nah, itu dia ngantarkan, dia di depan pagar, saya di dalam pagar. Dia bilang nggak usah lah, kamu nggak usah keluar pagar, saya mau terus makan. Dia bilang oh ya udah, dia mau makan ke warung makan gitu.
Nah, dari situ itu jadi masalah besar ya. Dari situ itu udah jadi masalah besar. Eh, dan namanya juga Allah tuh selalu menunjukkan kebenaran gitu ya. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba itu, nah hari itu suami saya kalau nggak salah tuh berak gitu ya, dia lupa bawa HP-nya dan disitu ada SMS masuk gitu. Saya buka SMS tuh, saya memang buka kok dari namanya laki-laki ya, kalau nggak salah namanya dikasih nama laki-laki, dan ya itu curiga kok panggil sayang gitu. Nah, saya buka SMS-nya itu dan saya baca, rupanya suami saya itu curhat sama dia ya. Padahal saya kasih apa itu namanya, saya memang kasih tahu sama suami saya nitip tahu sama dia, tapi dia nggak mau dibayar, nggak mau diganti duitnya. Terus ya udahlah, saya udah makan, yang ngantar itu suaminya. Saya memang jujur lah ya, apa saya ceritakan sama suami saya gitu. Terus suami saya itu cerita entah sama wanita itu, ternyata itu selingkuhannya gitu ya, karena udah paling sayang gitu. Terus si wanitanya itu kayaknya dia itu jadi provokator ya, untuk suami saya makin membenci saya gitu ya. SMS-nya ternyata saya baca itu, ya Allah, dia memang benar-benar provokator gitu ya. Dia bilang gini, suaminya tuh, kok suami saya, wanita itu bilang ini, jangan-jangan mencurigakan ya. SMS-nya kan ada yang gitu ya, saya baca semua kan, saya rasa tadi mencurigakan, jangan-jangan itu bukan anak kamu gitu ya. Kalau itu anak kamu, udah pastilah dia minta, kalau kamu makan apa-apa mintanya sama kamu. Dan di situ tuh suami saya tuh emosi lah menurut saya. Dia tahu saya buka SMS dia, itu dia tuh emosi, dia nggak terima gitu ya. Ya, saya lagi nggak terima dong, karena kenapa? Saya kan udah jujur sama dia ya. Kenapa saya titip sama teman saya yang ngasih itu juga memang suaminya, dan dia juga kenal kalau itu pasangan suami istri, mereka juga pernah ngobrol gitu ya. Kenapa baru sekarang kamu berpikiran seperti ini? Dan dia percaya sama si perempuan itu, bahwa dia percaya kalau anak yang saya kandung itu bukan anak dari suami saya gitu ya. Sampai saya memang ya, karena saya jahat, saya sakit hati karena saya istri yang nggak pernah neko-neko gitu ya. Dan dia lebih percaya sama perempuan itu kalau anak yang saya kandung itu bukan anak dari suami saya ya. Saya bilangin sama suami saya, oke, kalau kamu nggak percaya ini anak kamu, sampai kapan misalnya kita terjadi perpisahan, kamu lebih memilih perempuan itu, sampai kapanpun kamu nikah sama perempuan itu, kamu nggak akan pernah punya anak. Saya bilang itu ya. Saya memang ngomong kayak gitu karena sakit hati saya ya. Karena memang itu anak-anak dia memang bukan anak orang lain, kok dia lebih percaya sama perempuan lain gitu. Terus dia, ya memangnya menentukan punya anak kamu, dia bilang gitu. Ya memang bukan saya, tapi Allah akan mendengarkan doa-doa saya bilang itu, karena saya orang yang terzalimi. Dulu saya pengen makan tahu, kamu pergi ke sana, kamu mau beliin kan, kamu yang bilang kalau mau nyidam itu nyidam yang bervitamin, yang bergizi. Orang nyidam itu kan bisa ditentukan ya guys ya, kita mau nyidam apa, bener nggak? Terus ya pokoknya terjadi percekcokan yang nggak pernah terjadi, dan di situ saya hanya bisa nangis ya. Saya hanya nangis karena dia lebih percaya dengan omongan wanita itu dibanding omongan saya, dan dia nggak bisa berpikir, oh ya ini istri saya, ini anak saya melindungi, saya menjaga istri dan anak saya, apalagi saya kan lagi hamil ya. Dan dia itu kayaknya nggak peduli dengan saya. Ya udah, saya hanya sabar aja, saya hanya nangis. Dan tahun 2008 bulan 9 itu saya pulang. Bulan 12 Desember saya melahirkan. Dia nggak mau pulang karena dia nggak mengakui anak saya gitu ya. Saya nggak masalah. Dan ternyata itu wanita itu memang selingkuhannya, lama-lama ketahuan. Dia itu nggak mengakui kalau dia itu selingkuh sama dia. Dia hanya bilang kalau wanita itu yang selingkuhannya dia itu adalah
paranormal, dia itu bisa melihat, walaupun dia baru kenal, dia wanita itu katanya bisa melihat apa yang saya lakukan dulu gitu katanya. Ya udah, akhirnya ya dia teruskan hubungan dengan orang itu gitu ya. Akhirnya saya yang terbuang, dan nanti saya akan cerita berikutnya ya. Jadi kalau ada komentar apa-apa bisa komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.